Banjir bandang terbesar dalam sejarah peradaban terjadi pada masa kehidupan Nabi Nuh alaihi salam. Peristiwa itu menenggelamkan makhluk bumi, kecuali mereka yang ikut ke dalam kapal yang dibuat oleh sang Nabi. Saat banjir menghantam kapal ini, kemudian berlayar membawa penumpang dalam gelombang laksana gunung, air bah ini dengan mudah menggulung manusia ingkar yang berlarian mencari keselamatan. Tidak ada yang tersisa kecuali mereka yang percaya kepada risalahnya. Konon, setelah hari yang mengerikan itu, sang Nabi dan pengikutnya mengarungi lautan selama 150 hari, hingga akhirnya bahtera itu pun berlabuh di atas bukit yang bernama Al-Judi. Bagaimana kisah perjalanan Nabi Nuh usai banjir bandang ini? Nabi Nuh alaihi salam diutus saat umat mereka menyembah berhala dan setan. Nabi Nuh hidup di tengah kaumnya selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun, beliau menyerukan tentang tauhid, bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia menetap di tengah-tengah mereka selama 1000 tahun. Kurang 50 tahun, lalu mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya dakwah, namun kaumnya tidak peduli, dan hanya sedikit yang beriman kepada dakwah nabiannya. Sang Nabi berputus asa terhadap usaha yang dilakukan. Ia tidak melihat adanya kebaikan pada diri kaumnya, hingga pada akhirnya beliau menyadari bahwa tidak kebaikan yang diharapkan pada diri mereka. Nabi Nuh kemudian mendoakan keburukan bagi mereka yang tertulis dalam Al-Quran. Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Oleh sebab itu, adakanlah suatu keputusan antara diriku dan mereka, lalu selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan diriku." Quran Surat Asy-Syura ayat 117 hingga 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh, "Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka semua akan ditenggelamkan." Quran Surat Hud ayat 37. Sebagian ulama salaf berkata, ketika Allah mengabulkan doa Nabi Nuh, Allah memerintahkan beliau untuk menanam pohon besar sebagai persiapan bahan untuk membuat kapal. Selanjutnya, beliau menanam pohon dan menunggu selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, beliau membelah-belah kayu pohon tersebut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mengangkut semua jenis tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan semua makhluk hidup yang berpasang-pasangan ke dalam kapal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga perintah kami datang dan Nur memancarkan air, kami berfirman, buatkanlah ke dalam kapal itu tiap-tiap binatang, sepasang jantan dan betina, dan keluargamu, kecuali orang yang telah terdahulu berlaku ketetapan azab kepadanya. Dan buatkanlah orang-orang yang beriman dan tidak beriman bersama dengan Nuh, kecuali sedikit." Quran Surat Hud ayat 40. Kemudian bahtera itu membawa mereka di tengah-tengah gelombang yang laksana gunung. Banjir seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana gelombangnya hingga menjelang tinggi dan menenggelamkannya daratan langit, seperti menumpahkan airnya, dan bumi memancarkan air dari segala penjuru, seperti disebut dalam firman Allah. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Quran Surat Hud. Dengan terkabulnya doa Nabi Nuh ini, maka tidak ada penentang beliau yang tersisa, termasuk istri dan anaknya yang telah menolak beriman kepada dakwahnya.
Bahtera tersebut kemudian mengarungi daratan yang sudah menjadi lautan tersebut selama 150 hari. Alba Ibnu Ahmad meriwayatkan dari Ikrimah dan Ibnu Abbas, ia berkata, Nuh berada di dalam kapal bersama dengan 80 orang dengan keluarganya masing-masing. Mereka berada di dalam kapal selama 150 hari. Allah mengarahkan kapal itu ke Mekah. Lalu kapal itu berputar-putar mengelilingi Baitullah selama 40 hari. Setelah itu Allah mengarahkan kapal itu ke bukit salju hingga akhirnya berlabuh di bukit tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan, Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atas umat-umat yang mukmin dari orang Han yang bersamamu. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesan, angan kepada mereka dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Quran Surat Hud ayat 48. Nabi Nuh dan umatnya kemudian membangun sebuah negeri yang diberi nama Saman. Ini selanjutnya terjadi perkembangan dalam bidang bahasa hingga menjadi 80 bahasa. Ibnu Abbas mengatakan, setelah itu Nabi Nuh hidup 350 tahun lagi. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu pasti berapa lama Nabi Nuh hidup usai peristiwa banjir tersebut. Wallahu alam. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.